Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-14 setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 11 ayat 1, Ahama Ende Honokku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 363 ayat 1, Mauliate Dok Hamuna. Oh
dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yakni hukum Taurat yang pertama sampai ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, dan di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 175 ayat 2. Tudiaho na lojai. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja.
sebagai korban yang hidup dan kudus. Oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 183 ayat 3, Najupang Au. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Matius 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disaksikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 802 ayat 3. Paketikim Saunari.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 173 ayat 1, Sai mulak, sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan kita mempersiapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku terkasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu kita hari ini, di minggu ke-14 setelah Trinitatis, firman Tuhan tertulis dari Yehezkiel 33 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka,
Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Itulah yang menjadi topik minggu kita hari ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, nas firman Tuhan hari ini mengingatkan akan tugas panggilan kita sebagai hamba-hamba Tuhan untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang hidup di dalam dosa supaya kembali bertobat. Yehezkiel diberi tugas oleh Allah untuk menjaga umat Israel dari kejatuhan dalam dosa dan ketidaktaatan. Ia diperintahkan untuk memperingatkan umat Israel yang berbuat jahat supaya mereka bertobat. Dan ketika mereka tidak bertobat, mereka akan mati. Tetapi ketika umat Israel berbuat jahat, dan Yehezkiel tidak memperingatkan mereka sehingga mereka tidak bertobat, maka orang jahat itu akan mati dan Yehezkiel pun dimintai pertanggungan jawab atas kematiannya itu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dari sini kita dapat belajar bahwa kita sebagai umat Allah supaya kita saling menjaga, yaitu dengan saling mengingatkan. Kalau ada saudara kita yang berbuat salah, kalau ada saudara kita yang berbuat dosa, menjauh dari kehidupan dengan Tuhan, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk mengingatkannya. Dan ketika kita mengingatkan orang yang berdosa itu, tentunya bukan dalam rangka menghakimi mereka, tetapi untuk menyelamatkan, yaitu supaya mereka terbebas dari penghukuman karena dosa-dosa mereka. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Tuhan tidak begitu saja melupakan umatnya yang walaupun hati mereka telah berpaling dari Tuhan. Pertobatan menjadi pintu keselamatan bagi umatnya yang masih dalam keberdosaan. Melalui seruan pertobatan ini tidak lain adalah kasih Allah yang begitu besar kepada umatnya. Betapapun besar dosa umatnya, namun keselamatan itu terbuka bagi mereka. Inilah yang menjadi tugas Yehezkiel untuk memastikan bahwa semua umat Israel menerima peringatan ini. Dan di dalam seruan pertobatan kita dapat melihat bagaimana betapa besar kasih Allah kepada umatnya, supaya umatnya tidak binasa dalam keberdosaan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mencurahkan kasih-Nya yang besar bagi kita semua, supaya kita juga dapat mengasihi sesama kita. Kasih Allah yang peduli kepada kita orang yang berdosa haruslah kita nyatakan dalam kehidupan kita, supaya kita juga menyatakan kasih kita bagi mereka yang masih hidup di dalam dosa, yakni mereka yang langkah-langkah kehidupannya masih jauh dari perintah Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan bagi kita di dalam Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ini adalah perintah Tuhan Yesus yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapati bahwa ada saudara kita yang hidupnya telah menjauh dari perintah Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memakai hidup kita menjadi penjaga saudara kita, agar tidak menjauh dari perintah Tuhan. Jadi sama halnya seperti Yehezkiel yang ditugaskan oleh Allah
memberitakan keselamatan bagi orang yang berdosa. Demikian halnya kepada kita, diberi tugas untuk senantiasa menegur saudara kita jika jalan hidupnya telah jauh dari Tuhan. Di dalam Galatia 6 ayat 1, Rasul Paulus menyampaikan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Tuhan menuntut kasih kita nyata bagi orang lain, supaya kita jangan justru senang melihat orang jatuh ke dalam dosa dan merasa diri lebih benar dari orang lain. Namun, baiklah kita dapat saling menolong dalam kelemahan saudara-saudara kita, sehingga kita memiliki tanggung jawab untuk menegur saudara kita yang melakukan dosa, bukan sebaliknya menjadi bahan pembicaraan, gosip yang tidak membangun kerohanian satu dengan yang lain. Teguran itu adalah karena kasih kita kepada saudara kita, bukan sebaliknya. Dengan sengaja menyampaikan teguran justru adalah karena wujud kebencian dan kemarahan untuk menjatuhkan seseorang, bukan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa kendala yang mungkin akan kita hadapi ketika kita memberikan teguran kepada saudara kita yang melakukan dosa. Kemungkinan kita akan takut menegur mereka karena dapat menyebabkan kesalahpahaman yang membuat hubungan kita tidak baik dengannya. Dan tentunya bisa saja kita berkata perbuatan dosa yang dilakukannya adalah tanggung jawabnya sendiri dan bukan menjadi tanggung jawab kita. Dan bisa saja kita tidak tahu bagaimana caranya untuk menegur dengan baik. Dan bahkan bisa saja kita merasa percuma memberikan teguran bagi mereka, karena tetap saja tidak ada pengaruhnya. Saudaraku yang terkasih, untuk menyampaikan teguran maupun peringatan memang memiliki seni tersendiri. Bagaimana kita dapat memasuki kehidupan seseorang dengan tata krama yang sopan dan yang santun yang dilandasi oleh kasih. Yang pasti bahwa kita mesti memiliki kepedulian terhadap sesama. Ada motivasi dalam diri ingin menyatakan kasih kepada sesama kita, sehingga kita membangun persekutuan yang saling menopang dan membangun di dalam kebenaran Tuhan. Dengan demikian Tuhan perintahkan kita bukan untuk saling menghakimi, justru sebaliknya untuk saling menolong dan mendoakan untuk hidup bersama di dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Untuk itu saudaraku, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Ibrani 10 ayat 24. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami boleh mengingatkan saudara kami tatkala mereka melakukan tindakan dosa. Dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab kami juga ya Tuhan. Dan kami harus berani melakukan itu, walaupun tidak mudah untuk melakukannya. Tetapi ini menjadi bahagian dari perintah Tuhan melalui firman-Mu hari ini. Dan biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan itu, agar kami semua boleh menerima keselamatan itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk ibadah kami boleh hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami yakini Tuhan juga memberkati seluruh pelayan-Mu yang boleh melayani Engkau melalui setiap ibadah di tengah-tengah gereja-Mu, di HKBP khususnya yang ada di distrik ini ya Tuhan. Berkati kami di tengah-tengah keluarga kami, berkati kami di tengah-tengah pelayanan kami, berkati jemaat yang kami layani ya Tuhan, dan berkati juga seluruh aktivitas pelayanan
yang ada di distrik ini ya Tuhan, melalui kepemimpinan Amang Preses kami ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 512 ayat 1 sampai dengan ayat berikutnya, Didalani Yesus Tano, dan kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.